Puan, selamat datang di Talk Show Hair Story. Bersama saya Mutia Agustina yang akan menemani kalian. Hair Story adalah program kerjasama antara Komnas Perempuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dua narasumber telah bergabung bersama kita pada sesi kali ini. Ada Ibu Dr. Witriani. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau juga merupakan Direktur Pusat Pengarusamaan Gender dan Hak Anak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan ada juga Ibu Olivia Khadijah Salampesi. Beliau adalah seorang aktivis dan juga politisi perempuan dari Ambon, Maluku, dan sekarang menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Hari ini saya dan dua narasumber kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus. Kampus sebagai institusi pendidikan pastinya menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi lingkungan sekitar. Pastinya juga kampus perlu mendekatkan nilai-nilai dan mengajarkan untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan terhadap perempuan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual. Namun faktanya, publik dikejutkan dengan kian maraknya kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dan berkaitan dengan itu, saya akan memulai sesi ini dengan bertanya kepada Ibu Witriani. Halo Ibu Witriani. Halo, Mbak Mutia, apa kabar? Ya, baik. Iya, halo, apa baik, kabar? Ibu. Baik, Ibu apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Baik. Baik, Ibu. Ini saya akan memulai sesi ini dengan bertanya kepada Ibu Witriani selaku dosen dan juga sekarang sebagai direktur ya, Ibu, Pusat Pengarusamaan Gender ya. Iya. Apakah benar Ibu ada kekerasan seksual di kampus? Kan kampus itu lembaga pendidikan ya, Bu? Ya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Mbak Mutia. Ya, benar. Ya, saya pikir kekerasan seksual itu tidak memandang itu di wilayah mana ya. Ini persoalan mindset yang bisa terjadi di mana saja gitu loh. Bisa di rumah, di kampus, di jalan, bahkan di tempat kerja, atau baik itu di tempat umum maupun tempat ranah privat sekalipun seperti di rumah tangga misalnya, atau kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Dan banyak kasus gitu loh, di kampus pun juga terjadi, di sekolah juga, dan di mana-mana. Dan itu apa ya termasuk di kampus saya sendiri. Makanya kita juga berupaya membentengi dengan aturan-aturan yang ada. Jadi biar kekerasan itu tidak terjadi begitu. Ya begitu kira-kira Mbak. Dan apa benar Ibu di kampus terjadi kekerasan seksual? Ada, tapi mungkin sejauh ini yang saya ketahui itu lebih banyak pada pelecehan ya, pelecehan seksual baik itu verbal maupun nonverbal. Belum sampai ya, setidaknya yang di kampus saya itu belum ada yang sampai pemerkosaan misalnya atau yang lebih berat lagi. Tetapi itu pun juga sebetulnya itu sudah sangat meresahkan gitu. Banyak kemudian pihak-pihak baik itu kampus itu kan ya, pelecehan seksual itu banyak terjadi karena power relasi yang tidak seimbang tentu saja, baik itu antara dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan ke kolega laki-laki ke perempuan misalnya. Itu kan kemudian menyebabkan relasi-relasi yang tidak seimbang itu menyebabkan penyintas misalnya atau korban itu tidak merasa punya kekuatan untuk menolak, untuk bargaining gitu loh, atau untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Dan itu terjadi di berbagai level gitu loh. Baik itu misalnya antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, misalnya pacaran misalnya, atau dosen dengan mahasiswa. Bahkan misalnya di kampus Islam gitu ya, relasi mostly
juga di mana input antara mahasiswa yang berasal dari lingkungan pesantren misalnya, itu kan antara guru, kiai itu kan stratanya cukup tinggi bedanya. Jadi tidak ada persoalan misalnya culture yang tidak bisa dihilangkan. Misalnya bagaimana mereka juga harus menghormati kiai atau gurunya gitu, tidak boleh membuat malu dan lain sebagainya. Nah, itu butuh keberanian khusus gitu loh. Baik Ibu Witriani. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Witriani. Saya mungkin ke Ibu Olivia dulu. Ya, menurut Ibu Olivia seperti apa ini? Kenapa kekerasan seksual di kampus bisa terjadi ya, Bu? Ya, baik. Makasih Mbak. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus tadi sedikit sudah disampaikan sama Bu Witri. Ada relasi kuasa yang menempatkan perempuan itu sebagai objek dengan pemahaman patriarki, di mana laki-laki itu merasa berhak atas tubuh perempuan. Selain itu juga ada keinginan untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai laki-laki. Nah, hal-hal ini bisa kita lihat misalnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya, ataupun tadi mahasiswa senior juga kepada mahasiswa junior gitu. Jadi ada relasi kuasa yang terjadi di kampus yang memungkinkan seorang lelaki melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam latar belakang terbungkus budaya dan pemahaman patriarki yang selama ini lebih banyak dianut oleh masyarakat. Nah, selain itu juga kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus ini selalu menempatkan korban yang dalam hal ini perempuan itu dalam posisi yang selalu disalahkan. Dan tentunya akibatnya banyak perempuan yang korban ini tidak berani melapor. Seperti tadi yang disampaikan, mereka tidak berani melapor karena ada di bawah ancaman. Misalkan relasi kuasa yang dilakukan, kekerasan seksual dari dosen kepada mahasiswa, ada ancaman nanti tidak lulus lah, ataukah kalau dalam penelitian nanti hasilnya tidak diterima, dan lain sebagainya. Sehingga juga mengakibatkan korban ini merasa enggan melapor, malu juga karena ini dianggap aib. Selain itu juga faktor perguruan tinggi atau kampusnya itu belum memiliki aturan. Jadi belum ada ketegasan dari ketegasan sikap dari pihak pimpinan perguruan tinggi untuk memiliki aturan khusus tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Nah, kampus ini kan rata-rata ingin menjaga nama baik ya, pencitraan ya, sehingga seolah-olah kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu adalah hal personal gitu. Padahal ini sangat struktural dan harus segera diatasi persoalan ini. Demikian, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Olivia dan Ibu Witriani. Fakta bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus ini pasti mengejutkan kita ya, dan berbagai penyebab tadi sudah disampaikan Ibu Olivia. Dan selanjutnya nanti kita akan mengetahui seperti apa sih bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Namun sebelum itu kita break dulu ya Bu. Kita jeda dulu setelah iklan berikut ini.